نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والمسلمين والمسلمات جماعة صلاة subuh Masjid Ihya'ul Qulub yang dirahmati Allah. Tema kita adalah Ar-Raqaib, yaitu hal-hal yang melembutkan hati. Kita sangat membutuhkan bab ini, sebab Allah Azza wa Jalla mencela dalam Al-Quran orang-orang yang keras hatinya. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian kalian keras hati kan, setelah kalian berbuat dosa yang banyak wahai Yahudi, sebagaimana ayat-ayat sebelum ayat itu. Hati kalian keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Di situ menunjukkan bahwa Allah benci dengan orang yang hatinya keras. Berarti Allah mencintai orang yang hatinya lembut. Dan ternyata pada hari kiamat orang yang selamat itu memiliki hati yang selamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada hari kiamat tidak bisa anak dan harta itu menolong dari siksa Allah, kecuali orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan hati yang salim, selamat dari apa? Dari syirik, dari kekafiran, dari kemunafikan, dan dari fitnah, syahwat dan syubhat. Yang ketiga, di antara sebab pentingnya kita masalah ini, bahwa yang menentukan ini Allah akan membuka rahasia hati manusia pada hari kiamat. Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat Allah akan membuka rahasia hati manusia. Apa maksudnya rahasia? Rahasia hati manusia dibuka itu ya amalannya. Apakah dia ikhlas? Apakah dia cinta kepada Allah? Apakah dia takut kepada Allah? Apakah dia berharap kepada Allah? Apakah dia hanya bergantung hatinya kepada Allah? Apakah dia hatinya senantiasa menyesal dari segala dosa? Nah, ini orang berbahagia. Sebaliknya, kalau hatinya itu penuh dengan penuh dengan riya, tidak ada cinta kepada Allah, tidak ada takut kepada Allah, bahaya itu. Ayat. Afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Apakah mereka tidak melihat, tidak tahu bagaimana nanti Allah bangkitkan mereka di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan
Apa isi hati mereka? Itu jamaah sekali. Maka manusia dikelompokkan pada hari kiamat berdasarkan sesembahannya. Ini berdasarkan keyakinannya. Kalau keyakinannya tauhid, dikumpulkan bersama ahli tauhid. Kalau keyakinannya ternyata dia menyembah selain Allah, wah bahaya, dikelompokkan bersama musyrikin. Dan di zaman banyak fitnah ini jamaah sekalian, kita perlu bab ini karena manfaat belajar bab ini supaya kita termotivasi untuk beramal soleh. Karena di dalam bab ini diajarkan kita supaya melihat orang yang lebih soleh, lebih berilmu, lebih berakhlak yang baik, dan lebih semangat dalam beramal ibadah. Adapun dalam urusan dunia, kita melihat orang yang lebih rendah ekonominya dan kondisinya dan kesehatan, supaya kita bersyukur kepada Allah. Sebab kalau manusia itu selalu melihat yang lebih tinggi hartanya, lebih banyak hartanya, lebih kuat badannya, lebih bagus kondisinya, maka dia meremehkan nikmat Allah. Maka dalam bab ini dipelajari. Ini penting sekali bab ini supaya tenang hati kita. Dahulu sebagaimana diterangkan oleh asisten atau murid yang senantiasa menemani Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah semasa hidupnya itu sering baca doa, Allahumma aslih li qalbi wahfadh li aqli wa sam'i. Itu doa yang beliau sering baca. Ya Allah, perbaikilah hatiku, dan ya Allah, jagalah akalku dan pendengaranku. Sebab beliau kan buta. Nah, kalau akalnya lumpuh atau pikun atau pendengarannya tidak bisa dipakai, maka nggak bisa cari ilmu. Nah, bagi yang matanya masih bisa baca, alhamdulillah, dan yang lainnya, maka dalam dia cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jamaah sekalian, saya ambilkan dalam Sahih Bukhari. Ya, di sini beliau rahimahullah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali bab dengan Bismillah, karena dalam pada kata Bismillah itu terkandung doa, memohon pertolongan. Dengan pertolongan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harapannya agar Allah SWT memberkahi apa yang beliau tulis. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau ini kan meninggal tahun 256 Hijriah. Bayangkan 256 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah. Jadi kurang lebih berapa? 12 abad yang lalu. 12 abad sudah meninggal beliau, tapi karya tulisnya kita baca hari. Dapat pahala beliau di kuburan. Kitab berlipat. Kitab itu artinya kitab menurut para ulama kumpulan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan ar-riqaq. Ar-riqaq itu maksudnya yang melembutkan hati. Kemudian beliau menulis bab ma jaa fil riqaq wa an la 'aish illa 'aishul akhirah. Bab dalil-dalil tentang hal-hal yang melembutkan hati dan bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.
Iya, karena di dunia ini tidak selamanya kita tinggal, kita akan mati. Dibatasi waktu kita di dunia, ada yang 60, ada yang 70, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang. Ya. Sedangkan di alam kubur orang hidup di situ sampai kiamat, hari kebangkitan. Setelah itu dibangkitkan dan dia harus hidup di akhirat selama-lamanya. Bayangkan ya orang, selama-lamanya, nggak terhitung sudah miliaran tahun. Maka ini kalimat adalah sabda Nabi. Nanti akan kita bacakan hadisnya, insya Allah. Dan terkadang faedah yang luar biasa yang nanti kita akan jelaskan. Nah, tentunya apa? Kalau seorang meyakini ada kehidupan setelah mati di alam kubur dan di akhirat nanti selama-lamanya, maka dia harus mengupayakan supaya bahagia nanti setelah mati. Ya, dia diperjuangkan. Kalau di dunia ini rezeki sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki sudah diatur. Tapi di akhirat, surga belum tentu kita mendapatkan. Rezeki sudah pasti di dunia dibagi. Selama dia masih ada rezeki, maka dia tidak akan mati. Orang itu mati karena sudah habis rezekinya. Makanannya udah habis, minumannya udah habis, jatah buat dia udah selesai. Maka dia harus mati. Sedangkan di akhirat kekal, khalidina fiha abadan. Lah bagaimana kita nanti di akhirat? Ya, sedangkan di akhirat itu diawali dari alam kubur, kita akan ditanya, siapa Rabb? Siapa yang menciptakanmu dan yang kamu sembah di dunia? Siapa nabimu? Apa agamamu? Terus apa yang kamu ketahui? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Dan apa sikapmu terhadap apa yang dia bawa? Itu 5 pertanyaan. 5 pertanyaan malaikat mungkar nakir kepada setiap orang yang mati, berpindah ke alam barzakh, alam kubur. Itu ditanya 5 pertanyaan dan harus kita jawab, dan kita siapkan jawabannya dari sekarang, dan jawabannya harus benar. Jawabannya harus benar, tidak boleh salah, dan Allah akan memudahkan dia menjawab dengan benar apabila dia mengamalkan Islam di dunia ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan seorang hamba mukmin dengan perkataan yang teguh pada kehidupan dunia ini dan pada hari kiamat. Jamaah sekalian, setelah itu insya Allah faedah daripada kalimat ini akan kita bahas lebih dalam nanti. Setelah itu Imam Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Al-Makki bin Ibrahim qala akhbarana Abdullah bin Sa'id huwa ibn Abi Hind an abihi yani Abi Hind an Ibn Abbas. Ini sanadnya sudah pasti sahih, Sahih Bukhari. Nah, ini kita harus tahu bahwa dalam Sahih Bukhari itu semua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang lengkap itu sahih. Tidak dhaif, tidak ada yang dhaif, tidak ada yang lemah. Ini sudah pasti Rasulullah yang mengucapkannya. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Kata Rasulullah SAW, 2 nikmat dari sekian banyak nikmat. Nabi menyebut 2 nikmat.
kebanyakan manusia rugi, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Mari kita cek ya, dua nikmat ini. Nikmat sehat. Pernahkah kita berpikir atau melihat di rumah sakit orang yang sedang cuci darah karena sakit gagal ginjal? Dia harus dipasangi di sini Pak, atau di kakinya selang itu agak gede sedikit. Ujungnya itu ada bercabang dua, warnanya merah dan biru. Dan dia harus cuci darah dalam sepekan 3 kali. 3 kali. Kalau ingin enak badannya 3 kali. Dan setiap cuci darah dipasangkan 2 selang yang terhubung dengan mesin pencuci darah. Dan itu dia tidak boleh bergerak selama 4 jam. Kalau dia pakai mandiri, bayarnya 1,5 juta. Bayangkan 1,5 juta kali 3 berapa? Kali 4. Kan dalam sepekan 3 kali. Ya, itu 4 jam. Gak boleh bergerak. Ya. Kemudian itu sudah berapa jam itu? 4 jam kali 3 berapa? Sudah 12 jam. Itu dalam sepekan. Kalau dalam sebulan berapa? Padahal ginjal kita itu setiap hari kalau sehat mencuci darah 25 kali dalam sehari, free, tanpa bayar. Itu baru ginjal ya. Nikmat sehat ginjal, belum nikmat sehat mata, bisa melihat per detik. Belum sehat telinga, bisa mendengar. Belum sehat pembuluh darah, ya, karena ada orang sakit di darahnya itu kelebihan apa? Kolesterol, asam urat, apalagi virus dan yang lain. Sudahkah kita bersyukur nikmat ginjal? Alhamdulillah, minimal ucapkan alhamdulillah. Sudahkah kita bersyukur nikmat sehatnya mata? Syukur itu ada 3 rukun. Kata Ibnu Qayyim dalam Wabil Sayyid. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah, alhamdulillah, atas setiap nikmat ini. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu mempergunakan nikmat itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah rukun syukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh-sungguh aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmat, maka siksa amat pedih. Dan Allah berfirman tentang nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung, sangat banyak. Baik yang bisa dilihat oleh mata maupun yang tidak dilihat oleh mata. Itu yang Allah beri dalam hati, berupa ikhlas, berupa cinta kepada Allah, takut, harap, tawakul kepada Allah, bergantung hati kepada Allah, inaba ila Allah, kembali taat kepada Allah, dan tobat dan lain sebagainya.
Gak bisa dihitung nikmat itu ya, sangat banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW setiap hari minta ampun sama Allah dan bertobat lebih dari 100 kali. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yaghadu ala qalbi, inni la astaghfirullah atubu ilaihi fil yawm mi'ata marrah." Sungguh hatiku tidak nyaman. Aku merasa tidak nyaman karena banyak nikmat yang belum disyukuri. Aku minta ampun dan bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Tobat 100 kali per hari. Walaupun seorang beribadah, ya misalnya ini ada orang tinggal di samping masjid, ya kayak Rasulullah tinggal di samping masjid, ya kan, sampai mati beribadah, tidak ada maksiat. Apakah dia sudah melaksanakan seluruh hak Allah dan bersyukur atas segala nikmat Allah? Belum, karena banyak nikmat yang belum disyukur. Disebutkan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib oleh Ibnu Katsir, ada orang beribadah selama 500 tahun. Maka setelah itu dia mati dan pada hari kiamat Allah berfirman begini, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat. Maka hamba itu berkata, ya Rabb, aku beribadah kepadamu 500 tahun. Aku ingin masuk surga dengan amalku. Maka Allah berfirman, timbanglah amal dia yang 500 tahun itu dengan nikmatku. Satu nikmat, yaitu berupa mata. Ditimbang, ternyata amal 500 tahun itu hanya untuk bayar satu nikmat mata. Yang lainnya belum dibayar, belum disyukuri. Ya, barulah hamba itu menyadari bahwa amal itu sangat sedikit. Sedangkan nikmat sangat banyak. Nah, ini penting nih kawan babinya. Maka benar apa kata Rasulullah, bahwa kebanyakan manusia rugi dengan dua nikmat ini saja, yaitu nikmat sehat. Kenapa? Ya karena nggak syukur. Sehat badannya, tapi dia nggak sholat, rugi dia. Nggak melaksanakan perintah Allah dan malah mengerjakan orang. Sehat ya, tapi jadi dia kuat jalan kaki ke puncak gunung kuat ya. Orang Solo 30 kilo, tapi dia dengan panggilan hayya 'alas shalah, marilah sholat berjamaah di masjid. Hayya 'alal falah, marilah menuju kebahagiaan dengan salat ini. Berat. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Paham batu? Ya, jawab sekalian. Apa yang menyebabkan ini? Penyakit ini apa sebab? Ya tadi. Karena dia tidak tahu betapa besar nikmat sehat yang Allah beri kepada dia. Maka benar apa kata hukama ahli hikmah mengatakan begini, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat la yaraha illa al-marḍā. Sehat itu ibaratnya mahkota di kepala orang yang sehat. Tidak ada yang melihat mahkota itu kecuali orang yang sakit. Ada orang Yaman dan dia sudah meninggal, rahimahullah, sakit stroke selama 9 tahun, dan dia tidak bisa bangun dari tempat ini. Saya pernah kunjung, saya bilang, ayo Pak, duduk, latihan duduk. Tidak bisa. Saya kalau duduk nanti jatuh, gelundung, takut gelundung deh. Coba lihat ya Pak, betapa besar nikmat bisa duduk. Ada orang nggak bisa duduk. Ya, mari kita pergunakan nikmat sehat ini untuk ngaji,
untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah supaya kita banyak pahala untuk akhirat kita. Kemudian waktu luang. Yang dimaksud dengan waktu luang ini Allah beri dia waktu yang dengan itu dia bisa bertobat, menyesali dosa-dosanya sehingga diampuni dosanya oleh Allah semuanya. Allah beri dia waktu untuk memikirkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi. Dia diberi waktu oleh Allah, waktu luang untuk sholat. Ya, jamaah sekalian, tadi kita sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu pahalanya, kata Rasulullah, lebih baik dari dunia ini beserta isi. Dan kata Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari hadis Nabi, "Raka'atil fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Rawahu Bukhari. Dua rakaat qobliyah subuh itu lebih baik, jadi lebih mahal dari dunia ini beserta isi. Bayangkan ya. Dunia ini beserta isinya dari awal penciptaan sampai akhir kiamat. Dunia ini isinya apa? Ada tanah. Berapa tanah harganya di sini Pak per meter? 10 juta. Nah, belum bangunannya. Di dunia ini ada emas, Freeport itu emas. Kemudian minyak, gas, mahal sudah itu. Kemudian ada lagi hutan, batu bara, ikan. Nilainya berapa sudah itu? Terus gak ada orang bisa menilainya, triliunan sudah, lebih dari triliun. Ya, nah itu kalah dengan sholat 2 rakaat. Kata Ibnu Hajar, apabila dia sholat antara azan dan qomat di masjid 2 rakaat qobliyah subuh dengan niat double tahiyatul masjid dan qobliyah subuh, maka dia mendapatkan pahala double tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Gampang sih. Rugi kalau orang nggak sholat subuh. Wallah rugi ya. Waktu ini kesempatan. Kalau ada orang jualan rumah, ada developer, dia tulis iklan di tempat sana. Dalam 3 hari ini saja, saya menjual 10 rumah dengan harga misalnya 300 juta dengan luas tanah 200 meter persegi dan bangunan tingkat ukuran 150 meter persegi. Harga itu 300 juta. Wah itu 3 hari. Wah jangan 3 hari, 2 jam baru sudah. Ada orang datang hari keempat, datang telepon ke marketingnya, masih adakah 10 rumah itu? Habis. Kamu tolak karena kamu menyanyiakan 3 hari kesempatan. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini umur, ada yang 60, ada yang 70. Apa? Untuk belajar Al-Quran, untuk belajar hadis, untuk mengamalkan perintah, menjauhi larangan, untuk bertauhid, tidak musyrik, untuk menjauhi syirik, ya supaya kita selamat. Sebab kalau orang masih musyrik di dunia ini tidak mau belajar, nggak mau tahu tentang perbedaan tauhid dengan syirik, sehingga dia jatuh ke dalam kesyirikan, maka dia akan menyesal selama-lamanya, masuk neraka dia selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, tidak bertobat dari syirik, Allah haramkan dia masuk surga. Masa waktu 60 tahun, 70 tahun gak ngerti syirik,
berarti dia menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu luang untuk belajar. Padahal dalam urusan dunia dia selalu mengejar. Apa saja yang namanya diskon harus dikejar. Nah, diskon ada waktunya. Promo, apalagi promo, sudah dicari-cari terus promo. Karena waktunya tidak lama. Tapi dalam urusan akhirat dia lalai. Nah, di sini pentingnya ngaji dia. Nabi memberitakan orang rugi dalam masalah waktu. Karena dia tidak mau memperbaiki diri. Orang kalau tidak memperbaiki diri, tidak mau tahu tentang agama ini sampai mati, dia tidak akan berubah dia. Tidak akan berubah sampai mati. Ada orang punya udah 70 pakai anting-anting, laki-laki ini pakai anting-anting. Terus orang punya cat merah, ya Allah pantas kayak ini. Kemudian dia bawa gitar, kacamata hiram, cilik, ya Allah, kapan tobatnya? Mabuk, narkoba, umur udah 70, sudah bau tanah gimana? Kata orang-orang begitu, bau tanah, masih belum mengerti agama. Untuk apa diciptakan dia nggak tahu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Cikra, umur udah 70, suaranya sekarang. Beliau itu sekarang enak suara, tapi dia nggak tobat, karena dia nggak mau tahu bahwa itu dosa. Nah, ini ya teman, ya betul apa kata Rasul? Tobat ya, maka Allah ampuni dosa masa lalunya semuanya dan yang akan datang. Syaratnya apa? Di akhir hayatnya dia memperbaiki diri. Sebaliknya, wa man asaa ma baqiya min umrihi ja'alallahu khatayahu ma madha wa ma baqi. Barang siapa yang berbuat keburukan di akhir hayatnya, tambah korak, kata orang Malang ya. Di akhir hayatnya tambah korak. Dulu sudah korak tapi tambah tambah jadi bosnya sekarang. Wah, hatta di penjara dia masih mengatur itu apa? Peredaran narkoba. Ya Allah, kapan tobatnya? Sudah di penjara. Kemudian maka Allah akan kumpulkan semua dosa-dosanya masa lalu dan akan datang. Jadi dosanya tambah banyak. Su'ul khatimah. Ada orang sudah gak kuat ya. Udah kakek-kakek, tapi hobinya setiap weekend ke kilo sana, atau apa kilo apa itu, ya. Terus masuk berita, dia mati di tempat tidurnya PSK, ya. Obat, ya. Jadi jamaah sekalian, kalau orang tidak mau berubah, Allah tidak akan berubah dia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah seseorang sampai dia berubah dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan taubat, dengan komitmen, dengan ke masjid. Maka insya Allah akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru satu hadis ya. Satu hadis. Mau ditambah kan? Sampai jam berapa? 10. Iya. Hadis yang kedua yang berkaitan dengan bab, berkata Imam Bukhari, hadatsana Muhammad bin Bashar. Qala hadatsana Bundar, qala hadatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aish illa 'aishul akhirah fa aslih al-ansar wal muhajir. Wa fi riwayah faghfir al-ansar wal muhajir. Artinya, Nabi berdoa. Kata Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa,
ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya, yang abadi dan lebih baik kecuali kehidupan di akhir. Ya Allah, perbaikilah orang Ansar dan Muhajirin. Dalam satu riwayat, ya Allah, ampunilah Muhajirin dan Ansar. Jamaah sekalian, hadis ini mengandung faedah. Yang pertama, dilihat dari sababul wurud, sebab Nabi mengucapkan itu, yaitu pada waktu itu Rasulullah SAW menggali parit Khandaq, waktu perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab itu Nabi dikepung oleh 10.000 pasukan Quraisy dan sekitar. Bayangkan 10.000 orang. Untuk menghadap mereka maka dibikin parit. Parit itu dalam dan lebar dan dijaga dengan pasukan pemanah. Kalau mereka loncat masuk ke parit itu dipanah, mudah untuk mengalahkan. Nah, ketika menggali parit itu, Allah menampakkan di hadapan Rasulullah dan para sahabat waktu itu kekayaannya Romawi dan Persia. Romawi itu emas, Persia itu perak. Ini raja-raja Romawi dan Persia hidup dalam kemewahan. Maka ditampakkan oleh Allah di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma la aish la ashul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhir, di syurga. Yang kedua, faedah daripada hadis ini, kalau kita melihat orang kaya, maksudnya lebih kaya dari kita, ya, maka ucapkan doa ini. Misalnya antum punya mobil, lah tetangga antum juga punya mobil tapi lebih mahal, atau yang lebih lah, contoh tetangganya punya mobil Ferrari, misalnya aja Ferrari yang miliaran dolar, tiap pagi dipanasin, tahu dipanasin? Lah dia nggak punya mobil, tiap hari cuma manasin sayur asem aja, ya. Nah, bagaimana ini ketika melihat ada orang manasin mobil Ferrari, ya? Ucapkan doa ini. Ya Allah, jika kami tidak mendapatkan kekayaan tetangga itu, ya, apa yang kau berikan, insya Allah kau siapkan di surga itu lebih baik buat kami. Dalam satu riwayat, dalam satu keterangan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila Anda mendapati ada orang lain mendapatkan satu nikmat yang Anda belum mendapatkannya, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu rezekimu, kelebihan dari, kekayaan dari, wa rahmatik, dan rahmat darimu ya Allah. Fa innahu la yamlikuha illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang memiliki itu kecuali Anda. Sesungguhnya tidak memiliki kekayaan dan rahmat kecuali dirimu ya Allah. Jadi berdoa tadi itu, Allahumma la aishul akhir, dan baca doa tadi yang kedua, Allahumma inni as'aluka min fadlik, minimal. Seorang kalau melihat kekayaan orang lain, kemudian dia melihat rezeki yang Allah beri kepada dia yang kurang, ya, daripada tetangganya. Kalau dia tidak mengatakan kalimat ini, maka dia akan nelongso hati. Kemudian dia akan putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Supaya tidak nelongso, maksudnya bukan ayam nelongso ya, maksudnya hatinya itu, kemudian supaya dia tidak putus asa, maka hendaklah
dia berdoa dengan dua doa tadi. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, jika aku tidak mendapatkan di dunia itu, maka apa yang kau siapkan untuk kami di surga itu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Ya, nanti itu ada pembahasan khusus tentang kenikmatan di surga. Itu ada hadisnya. Mungkin di pertemuan yang akan datang. Kemudian faedah daripada hadis ini, ya tadi itu adalah kita melihat yang lebih rendah dalam masalah harta, dalam masalah kesehatan, kondisi dunia, supaya apa? Kita bersyukur kepada Allah. Unduru ila man huwa asfala minkum likay la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dalam kalian melihat dalam masalah harta dan kesehatan dan kondisi dunia kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Ada orang nggak punya rumah, Pak. Tidurnya di mana? Di gerobak. Dia beserta istrinya dan anak yang kecuali. Gimana cara tidurnya? Ya sip-sipan, gantian. Nah, cuma gerobak saja. Penutupnya dari tolpal. Alhamdulillah kita masih punya rumah lah, istilahnya lebih baik, diberi oleh Allah. Iya kan? Jadi lihat tadi yang lebih rendah dari kita. Lihat ada orang apa itu? Makan itu pakai nasi sama garam aja. Kalau dulu masih enak itu Pak ya. Zaman dahulu Pak, bapak yang umurnya udah 50-60 pernah nggak makan nasi dulu sama ibu kita digini-gini kan itu ya? Dikasih garam, enak kan? Enak dulu. Sekarang mana ada anak-anak mau makan itu nasi sama garam? Maunya pizahan, mana lu pizahan? Ya kan? Jadi kita bersyukur masih coba lihat orang-orang di Suriah, korban perang itu, mereka makan itu ngais di tempat sampah. Saking laparnya mereka gak ada makan, nyari di tong sampah. Saya waktu ke Turki di Istanbul itu ada orang Suriah yang mengungsi itu di pinggir tong sampah, di pinggirnya tong sampah. Itu mereka duduk di situ dan menggelar makanan dari tong sampah di Turki. Kita masih alhamdulillah banyak nikmat yang Allah berikan. Dengan melihat orang lebih rendah dari kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Ya sampai di sini barangkali. Oh ya, tentang ini doa Nabi, ya Allah perbaikilah Ansar dan Muhajirin, dan alhamdulillah Ansar dan Muhajirin. Nabi di sini menunjukkan bahwa kita itu harus banyak-banyak mendoakan diri kita dan keluarga kita dan kaum muslimin. Jika Nabi mendoakan Ansar dan Muhajirin, lah apalagi keluarga. Sore Nabi mendoakan, tiap hari mendoakan keluarganya. Begitu pula kita, mari kita doakan keluarga kita, anak-anak kita. Dahulu ada seorang ulama menasihati Ustaz Firanda. Tahu Ustaz Firanda ya? Tahu Ustaz Firanda? Siapa Ustaz Firanda? Itu dulu ngajar di Masjid Nabawi. Dan dia sekolah di Madinah S3. S1, 2, 3 itu di Madinah. Apa kata ulama itu beri nasihat pada Ustaz Firanda? Ya akhi, Allah memberimu ini sekolah S1, S2, S3 di Madinah dan diberi kesempatan kamu oleh Allah untuk mengajar di Masjid Nabawi. Ingat, itu doa ibumu. Betul. Ini bapak ibu kita itu mendoakan kita coba. Begitu pula kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan lupa untuk mendoakan anak-anak. Ya bukan hanya anak-anak, semuanya didoakan. Cucu juga sampai hari kiamat, keturunan. Doakanlah mereka. Karena doa orang tua itu
mustajab. Begitu pula anak mendoakan orang tua, oh itu langsung orang tua dapat pahala itu. Itu termasuk jariyah. Doa waladun saleh. Doanya anak yang saleh untuk orang tua. Tapi zaman sekarang ini ada orang tua mati. Apa anaknya bilang? Wahai tetangga, doakanlah orang tua. Saya duduk di depan. Oh. Seharusnya anaknya mendoakan. Lah kok tombol itu berdoa? Harusnya anaknya mendoakan tiap hari, bukan setahun sekali. Pas hari kematiannya toh didoakan. Setiap hari didoakan orang tua. Mari kita banyak doa ya, apalagi zaman banyak musibah. Ya, kita harus banyak-banyak. Demikianlah pengajian kita. Jadi tolong dicatat ya, ini hadis yang kedua saja ya. Insyaallah pertemuan berikutnya hadis yang ketiga dan seterusnya. Apa ada pertanyaan? Ya. Ini mulai dari zaman Adam Malik sampai Adam Malik. Sampai siapa? Adam Malik. Zaman Adam Malik sampai Adam Malik. Sampai Muhammad Tauhid. Ini masih ada yang meyakini bahwa jika jenazah dikubur 7 langkah dari petak jiyah itu akan ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir. Ini dalil ini yang benar atau tidak? Oh, ya. Yang jika dalil itu benar, ini menjadi guyonan. Dan sampai sekarang almarhum Gus Dur itu belum ditanya. Karena apa? Siang malam petak jiyahnya itu tidak sampai. Ya. Demikian. Jadi begini Pak, dalam hadis disebutkan إذا قبر العبد في القبر أتاه ملك فأجلساه وسأله من ربك وما دينك وما نبيك. Kata Rasulullah SAW, jika seorang hamba itu mati dikubur, maka dia didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. 2 malaikat, ini Munkar Nakir. Kemudian malaikat Munkar Nakir menyuruh dia duduk. Dan dia bertanya 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa kamu? Ini bagi orang yang mati dimasukkan di liang kubur, atau mati terus dibakar sama keluarganya, dibakar. Orang Hindu itu. Atau dia mati di udara karena kapalnya terbakar. Atau dia tenggelam di laut, dimakan ikan hiu dan kawan-kawannya, atau dia dimasukin di celah gunung batu di Toraja. Itu semua ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Walaupun dilarang, setelah dibakar itu debu apa namanya, jasadnya itu dilarang di laut, dibuang di laut. Ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Gak ada ceritanya karena dikunjungi orang tiap hari terus dipendek dulu pertanyaannya. Gak ada begitu. Karena ada seperti itu keyakinan. Itu salah paham hadis Nabi SAW. Yani Nabi memberitakan jika sudah dimasukkan yang lahan, maka orang itu yang di alam kubur itu dia mendengar qur'ani, mendengar suara sandalnya teman-temannya ketika meninggalkan dia. Dia cuma mendengar aja. Maksudnya apa? Maksudnya kata ulama, bahwa suasana di alam kubur itu sangat menakutkan. Bayangkan ukuran 1 meter kali 2 meter. Gelap, nggak ada lampu kan? Ada lampu di dalam kubur. Kemudian sendirian. Dan di kubur itu ada dut, ada ular, ada kalajengking dan lain sebagainya.
sendirian. Ya, kemudian dia harus mempertanggungjawabkan amalnya. Dia berhadapan dengan malaikat mungkar nakir itu, kata Rasulullah, malaikat mungkar nakir itu hitam, matanya biru, kayak apa itu? Hitam, kulitnya, matanya biru. Malaikat mungkar nakir menakutkan. Dan tidak bisa kembali ke dunia, tidak bisa tobat kembali ke dunia, nggak bisa. Itu maksud daripada hadis. Bukan karena dia mendengar suara sandal temannya sehingga dia tidak ditanya malaikat mungkar, ditanya siapapun dia, baik muslim atau non muslim. Jelas Pak ya? Barakallahu fiikum. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya bertanya. Seorang anak yang soleh kan dia mau mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian ada keterangan orang itu tidak boleh mendoakan orang yang mati ketika dia mati musyrik. Musyrik. Iya. Pertanyaan saya, andai kan kedua orang tua itu sudah meninggal, kemudian dia tidak menjalankan sholat, apa itu anak berhak atau wajib untuk mendoakan? Gitu aja. Ini bagus sekali pertanyaan. Jadi begini Pak, orang yang tidak sholat, ulama beda pendapat tentang hukumnya orang Islam yang tidak sholat. Imam Syafi'i mengatakan dia masih muslim selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Kemudian tetap didoakan. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Ahmad, orang yang tidak sholat itu kafir. Ya doakan aja orang tua. Walaupun dia dulunya sholatnya bolong-bolong, doakanlah dia agar diampuni oleh Allah. Semoga Allah ampuni kita semua dan orang tua kita semua dan keluarga kita semua, dan Allah terima amal soleh kita semua, dan Allah beri kita semua istiqamah di atas Islam sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.